Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Baik, sebelum Ibu absen mungkin bisa dipimpin untuk doanya terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Makmur. Silakan dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ini semua hadir nggak? Hadir semua. Oke, Bu Guru. Nggak ada yang izin? Nggak ada. Mungkin izin dulu. Izin kemana? Berobatin adanya aku sakit di pondok. Oke. Sebelum masuk ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya sama kalian. Ini MTS kelas 9 ya? Ya. Kalau untuk seusia kalian ini sudah termasuk ke dalam kategori remaja atau belum sih? Belum punya KTP ya, wajar aja, belum punya akun. Kemudian Ibu mau tanya, menurut kalian nih sebagai seorang remaja, hal apa sih yang paling menyenangkan sekaligus menjadi hal yang paling membingungkan sebagai seorang remaja? Pacaran, Bu. Apa menurut kalian apa? Ya, pertemanan dan pergaulan. Ya, karena di usia kalian ini, di usia anak remaja ini rentan sekali mudah terpengaruh oleh pertemanan dan pergaulan. Bentar ya, Ibu mau tambahkan PPT untuk bahan remaja kita hari ini. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu memahami remaja dan adab pergaulan Islami. Untuk pembahasan yang pertama, ini ada pengertian remaja. Apa sih itu remaja? Jadi, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa yang ditandai dengan beberapa perubahan. Di antaranya ada perubahan fisik, ada perubahan psikologis, dan ada perubahan sosial. Pada fase ini, kalian nih sebagai seorang remaja atau individual ini mulai mencari jati diri. Sebenarnya aku ini ingin menjadi seperti apa? Kedepannya aku ingin melakukan apa? Kemudian kalian juga mulai mengalami perkembangan emosi yang kuat. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri remaja. Jadi ciri-ciri remaja itu ditandai dengan beberapa perkembangan. Di antaranya yang pertama, perkembangan fisik atau perkembangan biologis. Contohnya seperti apa, Bu? Yang pertama, mengalami pubertas. Pubertas itu perubahan organ reproduksi. Jadi mengalami perubahan terhadap organ reproduksi. Kemudian ia mengalami pertumbuhan tinggi dan perkembangan berat badan. Misalkan di masa anak-anak itu kan pasti yang awalnya tubuhnya itu mungkin pendek, kecil, kurus. Kemudian nanti di saat remaja dia akan mengalami pertumbuhan tinggi. Badannya menjadi lebih tinggi, badannya menjadi mungkin lebih berisi, gemuk, seperti itu ya. Kemudian ia mengalami perubahan suara. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Awalnya yang di masa anak-anak suaranya itu imut, lucu, menggemaskan. Mungkin di masa remaja nanti suaranya menjadi agak lebih berat, lebih keras, lebih besar, lebih layu. Masjid ya, Bu ya? Ya. Kemudian ia juga mengalami perubahan
labil. Jadi mudah berubah-ubah. Kadang good mood, kadang bad mood, seperti itu. Kemudian mulai mencari jati diri seperti yang disebut di awal. Sebenarnya aku ini ke depannya ingin menjadi apa? Ingin melakukan apa? Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi sesuatu yang belum pernah kalian coba hingga akhirnya di masa remaja nanti kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka sesuatu yang belum pernah kalian coba tersebut akan menjadi sesuatu hal yang akan kalian lakukan atau hal yang kalian coba. Dan mulai berpikir kritis. Jadi sebelum melakukan sesuatu hal, sebelum melakukan tindakan, kalian mulai berpikir kritis, mulai berpikir logis. Kemudian yang ketiga ada perubahan pada perkembangan sosial. Jadi contohnya yang pertama itu lebih dekat dengan teman sebaya dibanding keluarga. Mungkin yang awalnya itu jarang berkumpul dengan teman, kumpul dengan teman hanya waktu di sekolah atau di tempat-tempat tertentu. Di saat remaja dia lebih sering keluar kumpul dengan teman, lebih sering bersosialisasi seperti itu. Kemudian ini yang sering terjadi nih, mulai tertarik pada lawan jenis. Misalkan contoh, Taufik Ismail mulai tertarik dengan Makrifah. Mungkin ya, aku kayaknya lebih tertarik, mulai tertarik deh sama Makrifah karena Makrifah cantik, Makrifah pintar, seperti itu. Jadi mulai ada ketertarikan ini, contoh ya, mulai ada ketertarikan. Kemudian mudah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi di saat-saat remaja ini memang rentan sekali kalian ini mudah terpengaruh oleh lingkungan. Mungkin temannya begini kalian ikut begini, temannya begitu kalian ingin ikut begitu. Boleh ikut-ikut dengan teman, oleh pelok-pelok kancani, tapi asalkan dengan hal yang positif. Seperti contohnya temennya ikut ngaji, temennya ngaji kalian ikut ngaji, temennya sholat berjamaah kalian juga ikut sholat berjamaah. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual. Jadi kalian mulai memahami nih nilai baik dan buruk, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harusnya kalian lakukan dan mana yang seharusnya tidak kalian lakukan. Kemudian kalian juga mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan. Ada pertanyaan sampai di pengertian remaja dan ciri-ciri remaja? Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke. Yang ketiga ada pergaulan remaja dalam Islam. Apa saja sih aturan-aturan atau adab-adab pergaulan remaja dalam Islam itu? Yang pertama, menjaga pergaulan. Contohnya tidak bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan. Jadi boleh bersosialisasi dengan lawan jenis, boleh berteman dengan lawan jenis, asalkan tidak berdua-duaan. Ada makmur. Kemudian yang kedua, menjaga pandangan atau menundukkan pandangan dari hal-hal yang dilarang. Jadi sesuatu hal yang seharusnya tidak kalian lihat, ya jangan dilihat. Kemudian yang ketiga, menutup dan menjaga aurat dengan cara berpakaian sopan sesuai syariat. Nih, seperti di gambar ini. Ini kan ada 4 seorang remaja perempuan ya. Ini sedang bermain apa masak-masakan ya, ibu kurang tahu maaf. Ya, belum ini mohon maaf ya. Jadi seperti yang di gambar ini kalian bisa lihat pakaiannya sopan, tertutup, menggunakan hijab, terus ya sama-sama perempuan, artinya tidak bercampur dengan laki-laki. Kemudian yang keempat, berkata dan berperilaku sopan, tidak boleh berkata kotor, ya, berperilaku yang sopan, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian yang kelima, memilih teman yang baik. Jadi karena kalian sudah remaja, tahu harusnya lebih pintar memilih teman yang baik seperti apa yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang keenam, menghindari perilaku menyimpang seperti zina, judi, dan narkoba. Karena kalau semisal kalian melakukan hal ini, maka dampak negatifnya akan ke diri kalian sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang ketujuh, menjaga identitas sebagai muslim dengan cara berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam setiap aktivitas. Jadi dalam setiap aktivitas kalian itu tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak dari 3 pembahasan materi kita pada hari ini?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas diskusi. Ini diskusi dan analisis. Jadi satu kelas ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Setiap kelompok itu membuat rangkuman atau esai singkat tentang kriteria teman yang baik dan ciri-ciri pertemanan yang membawakan cinta Allah. Ya. Jadi 2 kelompok ini nanti kalau sudah selesai diskusi kalian, perwakilannya maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Boleh dimulai sekarang diskusinya, dibagi 2 kelompok dulu, mungkin bisa kalau dibantu ya. Mas Rizky ketua kelasnya kalau dibantu dong. Tadi menjadi 2 kelompok ya. Ini nanti kalian kamu bagi menjadi 2 kelompok, kemudian suruh teman kalian ini mencari kriteria teman yang baik dan ciri-ciri pertemanan yang baik kepada Allah. Dan boleh dulu. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Silakan dimulai diskusinya. Ya. Sudah belum Mas? Sudah, Mas. Sudah Mbak? Bentar lagi ya, tunggu temennya. Tunggu temen yang lain. Kalau sudah bilang ya, sudah Bu gini. Sudah Mas, siapa yang mau maju? Mas Rizky ya, boleh silakan. Masih aja nggak apa-apa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari guru tadi. Jawaban dari kelompok 1, yaitu kriteria teman yang baik adalah teman yang jujur, saling mendukung dalam kebaikan, menjaga kepercayaan, serta mengingatkan ketika berbuat salah. Adapun ciri-ciri pertemanan yang membawa pada cinta Allah adalah pertemanan yang dilandasi niat karena Allah, saling mengajak kepada kebaikan atau amar ma'ruf, menjauhi maksiat, menjaga adab dalam pergaulan, serta saling mendoakan dan menguatkan dalam keimanan. Baiklah Bu, itu jawaban saya. Terima kasih. Berapa temukannya dulu dong. Lanjut, kelompok yang kedua siapa perwakilannya? Oke, Mbak Anis dan Oke, silakan maju. Ayo saya. Nggak boleh kayak gitu ya teman-temannya. Silakan maju. Baik, di sini saya akan Jangan berisik, kok kayak gitu. Dengerin dulu. perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari kami, yaitu kriteria teman yang baik adalah mengajak pada hal yang positif, saling mendukung dan tidak menjatuhkan. Ciri-cirinya pertemanan yang membawa cinta pada Allah, yaitu seperti saling mendoakan, menjauhi hal negatif dan saling menguatkan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Anis. Oke, saya kembali. Oke, tadi ada yang mau ditanyakan enggak dari teman-teman yang lain? Enggak ada. Kalau sudah tidak ada, sebelum Ibu tutup, jadi kesimpulannya remaja itu adalah masa peralihan yang ditandai dengan beberapa perubahan, yaitu diantaranya perubahan fisik, emosi, dan pencarian jati diri. Kenapa dalam Islam itu harus ada adab-adab pergaulan? Karena agar menjauhkan kalian dari perbuatan buruk dan agar terbentuk menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Sebenarnya Islam itu memberikan panduan dan adab-adab atau memberikan aturan-aturan dalam pergaulan itu sebenarnya bukan untuk mengekang, tetapi
tapi untuk melindungi kita. Melindungi dari apa, Bu? Melindungi kita dari dampak pergaulan negatif, melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan kalian sendiri dan juga orang lain. Kemudian untuk tugas di rumah nih, untuk tugas PR di rumah, ini tugas individu ya. Kalian harus mencari dampak negatif jika kita salah dalam memilih teman dan salah dalam pergaulan. Jadi ini nanti dicari untuk pertemuan minggu depan. Silakan dikumpulkan tugas yang sudah Ibu kasih ini ke kalian ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Ya, Bu. Enggak ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin cukup itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jika Ibu ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Bisa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Nanti yang tinggal Bu. Belum kali. Enggak tahu. Bos,